bagaimana mekanisme sidang elektronik yang e-litigasi maupun yang hybrid. Apa bedanya dengan yang advokat dengan yang tidak memakai advokat di hybrid? Apabila pihak tergugat mengajukan verset, tapi di lain pihak juga pihak penggugat mungkin mengajukan banding, mana yang lebih dulu diproses? Jadi kelengkapan berkas menjadi tanggung jawab dari Kepanitiaan Perdataan. Kalau berkasnya sendiri ternyata tidak lengkap, dari segi pertanggungjawaban, siapa yang harus bertanggung jawab? Ketuakah atau panitera? Kalau orang mengajukan, pihak mengajukan upaya hukum banding, tentu pihak juga mempunyai hak untuk mencabutnya. Nah, di dalam banding elektronik ini, bagaimana mekanismenya? Podium Podcast Ditjen Bandilung bersama dengan Bapak Mustamin SHMH, Hakim Justisial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan saya Budi Haryanto, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri. Apa kabar Pak Mustamin? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Saya panggil Bapak, Pak, atau gimana? Panggil Mas aja mungkin supaya Mas Mustamin ya, Bapak ya? Oke, Mas Mustamin ya. Jadi Mas Mustamin ini adalah Hakim Justisial pada Ditjen Bandilung. Selain sebagai Hakim Justisial, beliau juga adalah salah satu yang membidangi lahirnya Perma nomor 7 tahun 2022 tentang administrasi perkara dan peradilan secara elektronik ya. Jadi cocoklah atau pas kalau dalam bincang-bincang kali ini di podium dengan tema upaya hukum banding secara elektronik, Mas Mustamin menjadi narasumber. Oke. Baik, Mas Mustamin ini adalah kali yang ketiga ini ya di podium ini. Benar. Untuk menjadi narasumber. Yang pertama dulu sama seputar tentang Perma nomor 7 tahun 2022 juga tentang ad-court, panggilan surat tercatat, sidang hybrid dan lain sebagainya. Yang kedua lebih spesifik khusus mengenai panggilan surat tercatat melalui PT Pos Indonesia. Ya. Nah, kali ini kita akan mengulas kelanjutan dari 2 podcast sebelumnya, ya, lebih teknis ya tentang upaya hukum banding secara elektronik. Tema ini diambil dari beberapa permasalahan yang terjadi di Satker yang tampak atau diambil dari beberapa pertanyaan yang ada di dalam channel YouTube kita. Tentunya hal-hal seperti ini bisa lebih banyak kita perdalam dan kita perbincangkan untuk memberikan pencerahan kepada rekan-rekan hakim di seluruh Indonesia. Ya. Jadi sebelum kita memasuki pembahasan mengenai upaya hukum banding secara elektronik, kita refresh dulu. Ya, tentunya kita sekilas Mas Mustamin bisa jelaskan bagaimana mekanisme sidang elektronik yang e-litigasi maupun yang hybrid. Silakan. Ya. Baik, jadi sebagai upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sekaligus mendorong modernisasi peradilan, sebenarnya sejak 8 Agustus 2019, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma 1 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2022 kembali mengeluarkan Perma 7 2022 tentang perubahan atas Perma 1 2019. Nah, di dalam
Perma 7 2022 terjadi beberapa perubahan untuk lebih mendorong efektivitas persidangan secara elektronik. Nah, antara lain bahwa dikenal metode sidang hybrid. Nah, itu hal yang baru dikenal di Perma 7 2022 yang sebelumnya belum ada di Perma 1 2019. Kalau yang sama dengan Perma sebelumnya bahwa ketika para pihak setuju beracara elektronik, maka persidangan dilakukan secara elektronik atau elitigasi, mulai dari jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Namun salah satu perubahan lagi di Perma 7 2022 bahwa ketika di Perma sebelumnya ada salah satu pihak pernah dipanggil kemudian tidak pernah hadir, maka persidangan kembali secara konvensional. Atau salah satu pihak tidak setuju beracara elektronik, maka persidangan secara konvensional. Namun di Perma 7 2022 khususnya di ketentuan pasal 20 dinyatakan bahwa semua perkara yang didaftarkan melalui aplikasi Ekor maka dilakukan persidangan secara elektronik. Apa bedanya dengan yang advokat dengan yang tidak memakai advokat di hybrid? Persidangan elitigasi tersebut dilakukan dengan cara pihak mengupload mulai jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan termasuk putusan nantinya secara elektronik dan pihak tidak perlu datang ke persidangan. Demikian pula yang berlaku terhadap dalam hal tergugat menggunakan advokat. Ini. Jadi dilakukan secara litigasi. Nah, ketika ternyata tidak menggunakan advokat tergugatnya, maka persidangan tadi saya sampaikan lakukan secara hybrid. Nah, caranya pihak yang tidak setuju tersebut datang ke pengadilan menyampaikan jawaban, duplik, dan kesimpulannya pada meja IKOR. Nanti meja IKOR yang akan meneruskan kepada panitera sidang atau panitera pengganti, kemudian panitera pengganti mengupload dalam SIP Sistem Informasi Pengadilan. Baik. Ya. Jadi secara garis besarnya di dalam Perma 7 2022 ini, kalau yang hybrid itu adalah yang tidak menggunakan advokat yang tergugat. Kalau tergugat yang menggunakan advokat, maka otomatis elitigasi berlaku. Jadi tidak perlu lagi ada persetujuan. Itu titik poinnya ya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut ke materi pokok mengenai upaya banding elektronik, di dalam putusan yang first take tanpa hadir dari tergugat, ini kan ada upaya first take. Nah, apabila pihak tergugat mengajukan first take, tapi di lain pihak juga pihak penggugat mungkin mengajukan banding, mana yang lebih dulu diproses? Hal ini salah satu perubahan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 47 tentang peradilan ulangan mengatur, di undang-undang tersebut mengatur bahwa dalam hal tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan atau verzet atas putusan first take, kemudian penggugat mengajukan upaya hukum banding, maka perlawanannya tidak bisa diproses, bandingnya diproses. Tapi hal ini dibalik di Perma 7 2022. Perma 7 2022 menyatakan bahwa dalam hal penggugat mengajukan upaya hukum banding, kemudian tergugat juga mengajukan upaya hukum verzet, maka bandingnya dinyatakan gugur. Salah satu lagi perbedaannya selain satu mengenai perbedaan hybrid tadi mengenai verzet tadi dengan banding. Terus mengenai panggilannya dan jangka waktunya terhadap yang verzet ini, apakah tunduk atau mengikuti juga sama dengan ketentuan dalam pasal 129 HIR? Ketentuan mengenai batas waktu mengajukan perlawanan kalau verzet terhadap putusan first take kan diatur di 129 HIR pasal 153 RBG bahwa jika ternyata penyampaian pemberitahuan putusan diterima langsung oleh tergugat, maka jangka waktunya dalam 14 hari setelah pemberitahuan. Namun jika ternyata tidak diterima langsung, maka 8 hari setelah amanin. Kemudian jika ternyata pemberitahuannya tersebut pada saat amanin tergugat tidak datang ke pengadilan setelah dipanggil amanin, maka 8 hari setelah pelaksanaan eksekusi. Nah, ketentuan ini tetap berlaku dalam kaitannya dengan perkara elektronik. Meskipun saya pahami bahwa perkara elektronik ini adalah pemberitahuan melalui surat tercatat. Artinya bahwa ketika pemberitahuan surat tercatat tidak bertemu dengan orangnya, dapat disampaikan kepada orang yang tinggal serumah. Nah, dalam hal demikian orang yang diterima oleh orang yang tinggal serumah,
maka dipersamakan ketika panggilannya disampaikan kepada kepala desa sebenarnya. Jadi dianggap juga bahwa tidak diterima langsung oleh yang bersangkutan. Jangka waktunya berapa lama? 8 hari setelah dilakukan amaning. Jika datang pada saat lakukan amaning. Tapi jika tidak datang 8 hari setelah eksekusi. Ya. Itu berarti perbedaannya ya. Ya. Kalau in person langsung berarti kan 14 hari. Ya. Nah, ini surat tercatat ini dianggap berarti tidak bertemu langsung ya. Tidak bertemu langsung jika ternyata pada saat penyampaikan oleh surat tercatat tersebut memang bukan yang bersangkutan menerimanya, tapi jika yang bersangkutan menerimanya meskipun melalui petugas pos, maka dianggap juga sudah penyampaian terima in person, orangnya langsung. Ya. Berarti sama ya. Sama, ya. Sama. Baik. Ya. Lanjut ya, kita sekarang ke Iya. upaya hukum banding secara elektronik itu. Kalau berdasarkan Perma 7 2022 beserta dengan juknisnya di SKKMA dan 3 itu diaturnya mengenai hari apa? Ini salah satu perubahan dengan Perma 1 2019 dengan Perma 7 2022. Kalau Perma 1 2019 mengatur mengenai hari adalah hari kerja. Sehingga bisa terjadi jangka waktu mengajukan upaya hukum banding di beberapa daerah yang banyak hari libur. Karena otomatis tidak berlaku. Tapi kemudian di Perma 7 2022 dipersamakan hari adalah hari kalender. Otomatis jangka waktunya adalah hari kalender. Rasio legisnya adalah untuk kesamaan. Iya, untuk menyamakan antara yang diproses konvensional dengan yang elektronik. Seperti itu. Ya. Kalau jangka waktu untuk upaya hukum bandingnya sendiri? Jangka waktu upaya hukum banding sama, yaitu 14 hari diatur di SKKMA 363 2022, 14 hari setelah pembacaan putusan atau setelah pemberitahuan putusan. Nah, ini perlu jadi perhatian, pengertian setelah berarti dihitung keesokan harinya. Berbeda karena dalam perma tersebut ada kata sejak, ada kata setelah. Ketika sejak berarti dihitung sejak hari itu. Setelah mengacu ke 391 HR berarti dihitung hari keesokannya. Ya. Sejak hari itu ya, kalau Ya. kata-katanya sejak. Ya. Kalau setelah berarti Keesokan. hari. Ya. Baik, ini penting karena menjadi kendala di beberapa satker, berbagai macam pemahaman ya. Ya. Terkait dengan pernyataan banding dari para pihak. Kalau dia litigasi melalui ekor tentunya Ya. kan, Ya. ya langsung. Nah, yang menjadi pertanyaan dan perlu pencerahan bagi kami di daerah ini untuk akta bandingnya sendiri bagaimana? Apakah nanti pihak itu menandatanganinya bagaimana di ekor ya? Ditandatangani oleh hanya cukup dengan panitera saja atau bagaimana teknisnya di aplikasi itu? Jika mengajukan upaya hukum banding secara elektronik sesuai dengan ketentuan pasal 14 Perma, kemudian pasal 28 huruf A Perma, maka otomatis panitera cuma menandatangani, tidak ditandatangani oleh pemohon karena kan tidak efektif ketika pemohon harus datang lagi ke pengadilan untuk menandatangani. Berbeda halnya jika ternyata yang mengajukan banding tersebut yang sejak awal tidak setuju beracara secara elektronik. Yang otomatis hybrid itu ya? Iya. Otomatis pada saat mengajukan banding, datang ke pengadilan, dibuat akta banding, tapi itu pun harus diupload. Karena sesuai dengan ketentuan pasal 14 Perma Junto pasal 28 huruf A, menyatakan bahwa semua upaya hukum dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan. Artinya, upaya hukum banding dalam perkara perdata ini nantinya akan diproses semuanya secara elektronik. Mengenai jangka waktu sendiri, Ya. nah coba untuk memori banding, berapa lama jangka waktunya? Terus untuk pemberitahuannya memori banding, kemudian pengajuan kontra memori banding, pemberitahuan kontra memori banding, inzagenya sendiri. Nah, ini apakah ada perbedaan dengan yang manual atau sama atau bagaimana? Ini di Perma 7 2022 mempertegas hal yang sebelumnya tidak diatur di Perma 1 2019. Kalau Perma 1 2019, salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah karena tidak tegasnya di situ jangka waktu pengajuan memori dan kontra memori. Kemudian di Perma 7 2022 ini mempertegas bahwa jangka waktunya adalah 7 hari setelah menyatakan banding. Nah, ini memang jadinya yang sebelumnya tidak diatur dengan tegas di HRBG, jadinya dipertegas bahwa 7 hari jika ingin mengajukan memori banding setelah mengajukan banding. Kemudian pengadilan berkewajiban untuk menyampaikan memori banding tersebut kepada termohon banding paling lambat 2 hari setelah menerima memori banding. Selanjutnya, termohon banding
dapat boleh menggunakan haknya atau tidak mengajukan kontra memori banding paling lambat 7 hari sejak pemberitahuan memori banding. Kemudian kontra memori banding tersebut diberitahukan lagi oleh pengadilan paling lama 2 hari setelah penerimaan kontra memori banding tersebut. Nah, tadi dipertanyakan juga tentang insage. Insage ini juga agak berbeda dengan ketentuan HIRBG. Di sini dipertegas bahwa insage jangka waktunya 3 hari sejak, ini menghitung sejak pemberitahuan mempelajari berkas. Dan mempelajari berkasnya dilakukan secara elektronik bagi pihak yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik. Sementara pihak yang sejak awal tidak setuju secara elektronik atau mengajukan secara konvensional, maka datang ke meja IKOR untuk melakukan insage atau mempelajari berkas perkara, nanti diperlihatkan di situ, di meja IKOR. Jadi bukan lagi mempelajari berkas yang tebal tersebut. Ya. Jadi yang insage tadi, untuk pertegas saja, ya, untuk yang litigasi pihak ya, berarti melihat dalam SIP. Iya, langsung. Iya, Ya. langsung dalam SIP. Kalau yang menolak litigasi, datang dibantu oleh petugas PTSP, diperlihatkan mengenai data-data tadi. Ya. Berarti datang itu tidak petugas perdata menunjukkan berkas. Enggak lagi. Berkas manualnya ya. Ya, tetap dalam SIP. Dalam SIP itu diatur dengan tegas di SK KMA 363 2022. Baik. Kalau untuk berkas bandingnya sendiri, nah itu berapa lama jangka waktunya harus sudah dikirimkan ke pengadilan tinggi? Ini juga perubahan di Perma 1 2019. Kalau Perma 1 2019 menyatakan bahwa berkas dikirim 20 hari kerja. Tapi 20 hari kerja kalau banyak hari libur bisa jadi mundur. 20 hari kerja sejak mengajukan permohonan banding. Tapi di Perma 7 2022 dipertegas harus sudah dikirimkan 30 hari. Harinya hari kalender sejak pengajuan permohonan banding. Nah, di sini dipertegas lagi bahwa pengiriman berkas tersebut secara elektronik, sehingga tidak lagi pertanyaan apakah yang dikirim ke pengadilan tinggi manualnya dan elektroniknya atau elektroniknya saja. Di Perma 7 dipertegas bahwa bundel A dan bundel B dikirimkan secara elektronik saja. Jadi dua-duanya secara elektronik ya? Iya. Gitu. Ini suatu terobosan besar ya. Iya, benar. Jadi ini one step untuk melangkah ke peradilan modern. Iya, benar sekali. Mulai dengan Perma ini, dimulai dengan peradilan elektronik ini. Dan ini di daerah ini banyak mendapat apresiasi dari rekan-rekan aparat penegak hukum yang lain. Dalam pelaksanaan Perma ini, terhitung kan Mas 2022 ya, berarti sudah masuk ke tahun kedua ini. Ini sosialisasi tetap gencar kita laksanakan. Namun masih ada aja masyarakat ya, atau bahkan ada beberapa advokat yang pada saat persidangan tidak mengupload bukti-bukti suratnya untuk diverifikasi oleh majelis hakim, terutama yang hybrid atau masyarakat yang menolak ya, dia nyerahkan di PTSP. Nah, ini nanti kalau dia ada upaya hukum banding, itu apakah panitera yang tidak ada bukti surat diupload itu apakah panitera pengganti yang mengupload atau bagaimana, atau staf kepedataan atau bagaimana? Tadi sebagaimana disampaikan bahwa ini memang masa transisi, sehingga bisa jadi ada hal yang belum berjalan sebagaimana mestinya ketentuan Perma maupun SK KMA. Dalam hal misalnya proses jawab-menjawab atau proses pembuktian, ada hal yang belum lengkap dalam berkas, maka pada saat mengajukan upaya hukum banding, sebelum pengiriman kepanitraan perdata harus memastikan dokumen tersebut lengkap dan akun meja 3 bisa menambahkan dokumen yang belum ada tersebut. Karena salah satu tugas kepanitraan memastikan bahwa bundel A dan bundel B yang ada dalam sistem tersebut lengkap sebelum mengirimkannya ke tingkat banding. Nah, tadi ada terlewat juga terkait dengan pembuktian tadi karena dibahas tentang bukti. Ini yang dalam praktek kadang-kadang ketika pihak tidak mengajukan, kan di Perma dinyatakan bahwa ketika mengajukan gugatan maka sudah dilampirkan dengan buktinya. Ketika mengajukan jawaban sudah diajukan dengan buktinya. Namun ketika tersebut ternyata belum lengkap dan masih ingin menambahkan bukti, maka pada saat agenda pembuktian sebelum jam persidangan itu sudah mengupload bukti suratnya tersebut. Nah, kemudian yang sering terjadi juga di perbedaan penafsiran dari hakim adalah ada kolom valid dan tidak valid. Nah, ini jangan ditafsirkan bahwa kolom valid tidak valid tersebut sesuai dengan aslinya atau tidak sesuai dengan aslinya.
kolom tidak valid diisi dalam hal ada bukti yang sudah diupload tetapi kemudian tidak jadi diajukan. Misalnya nggak jadi diajukan tapi sudah terlanjur masuk di dalam. Itu diisi tidak valid. Tapi ketika misalnya yang sesuai dengan aslinya tidak sesuai aslinya, diisinya di keterangan SDA sesuai dengan aslinya atau tidak sesuai dengan aslinya. Ya. Itu penting. Iya. Karena rekan-rekan hakim banyak terjadi perbedaan terkait hal tersebut ya. Jadi kalau valid itu bukti jadi diajukan. Kalau dia sesuai dengan aslinya atau dia copy dari copy dicantumkan dalam keterangannya. Iya, benar. Tidak valid adalah pada saat tidak jadi diajukan. Tapi sudah terlanjur atau tidak sama ya ditolak oleh majelis hakim. Ya, berarti tidak jadi diajukan kan ditolak. Benar. Oke, baik. Itu sangat bermanfaat dan sangat mencerahkan ya. Baik, selanjutnya lebih lanjut tentang kelengkapan tadi berkas perkara banding yang akan dikirimkan ke pengadilan tinggi secara elektronik. Tadi Mas Mustami menyatakan menjadi tugas dari kepanitiaan perdata ya. Mungkin masuk akal karena berkas tentunya sudah minutasi ya. Sudah keluar dari majelis hakim dan dari PP-nya. Jadi kelengkapan berkas menjadi tanggung jawab dari kepanitiaan perdataan. Kalau berkasnya sendiri ternyata tidak lengkap, dari segi pertanggungjawaban, siapa yang harus bertanggung jawab? Ketuakah atau panitera? Jadi di SK KMA 363 dipertegas bahwa demikian pula di Surat Edaran Dirjen Badilum nomor 3 2014 bahwa tanggung jawab akurasi data adalah tanggung jawab ketua dan panitera. Tapi di SK 363 disebutkan bahwa yang bertanggung jawab atas kelengkapan data adalah panitera. Dan ketika ternyata terjadi ketidaklengkapan, maka ini merupakan pelanggaran disiplin yang menjadi nantinya ranah Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Gitu. Jadi tegas di 363 itu panitera. Panitera ya? Iya. Kelengkapan ya tegas. Kalau orang pihak mengajukan upaya hukum banding, tentu pihak juga mempunyai hak untuk mencabutnya. Nah, di dalam banding elektronik ini, bagaimana mekanismenya? Apakah sama atau berbeda atau teknisnya mekanismenya di dalam sistem seperti apa? Yang pertama, kalau berkas belum dikirim, bagaimana mekanismenya untuk mencabut pernyataan banding itu? Begitu pula kalau berkas sudah dikirim ke PT, bagaimana mekanismenya? Pencabutan bisa dilakukan bagi pihak yang mendaftarkan secara elektronik, maka pencabutan dilakukan langsung melalui SIP. Ketika yang tidak setuju secara elektronik atau secara konvensional, maka otomatis datang langsung, nggak ada kendala. Tapi terkait tadi dengan pertanyaan kedua, bagaimana terhadap berkas yang belum dikirim? Dalam hal berkas belum dikirim, maka pengadilan tidak perlu lagi mengirimkan berkas tersebut ke pengadilan tingkat banding. Panitera mengeluarkan pencabutan, keterangan pencabutan perkara tersebut, kemudian berdasarkan keterangan pencabutan tersebut, akte pencabutan perkara tersebut, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan pencabutan perkara. Jadi panitera membuat akte pencabutan, ketua membuat penetapan pencabutan perkara. Ketika berkas perkaranya sudah dikirim ke pengadilan tinggi, maka akta pencabutan banding tersebut, pencabutan dikirimkan ke pengadilan tinggi, nanti majelis hakim tingkat banding yang akan memutus. Kalau ya pengadilan negeri dalam putusannya memutuskan tidak berwenang, nyatakan diri tidak berwenang, kemudian ada pihak yang melakukan upaya hukum banding banding ke PT. Terus pengadilan tinggi ini dalam ranah banding elektronik ya. Kemudian pengadilan tinggi majelis hakimnya memutuskan bahwa pengadilan negeri itu tidak sependapat dengan pengadilan negeri itu berwenang. Nah, ini pengadilan tinggi ini memutus dengan putusan sela, memerintahkan pengadilan negeri untuk memeriksa, melanjutkan pemeriksaan dan mengirimkan berkas-berkas hasil pemeriksaannya, berita acara dan lain sebagainya ke pengadilan tinggi untuk diputus, atau pengadilan tinggi langsung menjatuhkan putusan terkait dengan pokok perkaranya. Ini banyak terjadi nih di daerah-daerah ini. Benar sekali, Pak. Dan ini sebelum adanya SEMA 1 2022 terjadi dua pendapat. Sebagian pengadilan tinggi memutus dengan putusan akhir dan sebagian memutus dengan putusan sela. Kemudian di SEMA 1 2022 hasil pleno kamar diputuskan bahwa itu dalam hal menyatakan
dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, kemudian upaya hukum banding, dan pengadilan tingkat banding menyatakan bahwa itu kewenangan pengadilan negeri, maka melalui putusan sela memerintahkan kepada pengadilan negeri untuk melanjutkan pemeriksaan tersebut, dan hasil pemeriksaannya dikirimkan kembali ke pengadilan tinggi, nanti pengadilan tinggi yang menjatuhkan putusan akhir dalam pokok perkara. Nah, terkait dengan perkara yang didaftarkan secara elektronik, hal ini sudah diakomodir. Bahkan dalam hal terdapat dokumen yang sebelumnya sudah dinyatakan lengkap, sudah masuk ke majelis hakim, tapi majelis hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pemeriksaan tambahan. Maka majelis hakim bisa dengan putusan sela memerintahkan kepada pengadilan pengaju untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Demikian pula dalam hal pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pengadilan negeri berwenang. Maka dengan putusan sela diperintahkan kepada pengadilan negeri kembali untuk melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Nanti putusan sela tersebut dikirimkan oleh panitera kepada pengadilan pengaju. Selanjutnya pengadilan pengaju melakukan pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan pokok perkara, dalam hal ini menyatakan tidak berwenang. Hasil pemeriksaannya dikirimkan kembali ke pengadilan tinggi, nanti pengadilan tinggi yang memutus dalam putusan akhir. Kenapa pengadilan negeri tidak memutus? Supaya tidak di satu sisi menyatakan tidak berwenang, kemudian satu sisi kembali menyatakan berwenang memeriksa lebih lanjut, memutuskan dalam pokok perkara. Setelah pengadilan tinggi memutus, tentu kan harus diberitahukan. Iya. Nah, pemberitahuannya ini berarti sama saja ya dengan sebagaimana yang diatur dalam Perma 7 di peradilan tingkat pertama. Ya. Dengan kalau yang litigasi tentu tidak masalah, dengan elektronik berarti diberitahukan kan. Untuk yang hybrid itu berarti dengan surat tercatat seperti itu. Ya. Salah satu perbedaan putusan tingkat pertama dengan banding, kalau tingkat pertama putus secara elektronik, maka penggugat otomatis dianggap hadir secara elektronik sehingga tidak diperlukan pemberitahuan putusan. Kecuali pihak yang tidak setuju beracara elektronik, maka diberitahukan melalui surat tercatat atau tidak punya akun. Nah, dalam hal putusan banding, nanti panitera pengadilan tingkat banding setelah menandatangani mencocokkan salinan putusan yang ditandatangani secara manual oleh hakim dan panitera pengganti tingkat banding, kemudian ditandatangan elektronik oleh panitera tingkat banding, dikirimkan kepada pengadilan pengaju. Pengadilan pengaju dalam jangka waktu 3 hari itu harus memberitahukan kepada pihak. Karena ini terkait nanti dengan tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya. Jadi harus ada pemberitahuan ketika putusan pengadilan tingkat banding, tapi ketika putusan tingkat pertama, dalam hal setuju beracara elektronik, tidak perlu lagi pemberitahuan. Itu perbedaannya ya. Iya. Perkara di pengadilan negeri, kan, gugatan, permohonan, perkara perdata ya, selain gugatan dan permohonan ada lagi banyak ya, kan ada keberatan, ada perlawanan, terus kemudian ada perkara-perkara konsinyasi terkait dengan pengadaan tanah, terus ganti rugi dan lain sebagainya, keberatan terhadap ganti rugi. Apakah semua perkara-perkara tersebut itu sudah bisa diajukan secara elektronik di pengadilan? Di SK KMA 363, saya lupa di halaman 44 atau sekitar itu, diatur tentang bagaimana pendaftaran secara elektronik dalam kaitannya Perma 2 2021 yang memperbaharui Perma 3 2016 tentang konsinyasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, di SIPP bahkan jauh sebelumnya juga sudah memuat juga terkait konsinyasi KUH Perdata 1404 sampai 1412. Jadi intinya sudah bisa dilakukan secara elektronik. Jadi sekarang ini semua perkara perdata yang di pengadilan sudah bisa dengan elektronik. Didaftarkan secara elektronik. Bahkan perkara niaga pun daftarkan secara elektronik. Jadi perkara niaga pun, PKPU, dan lain sebagainya, semua sekarang bisa dengan elektronik. Ya. Tidak hanya terbatas perkara konvensional, gugatan dan permohonan saja, gitu ya. Oke. Lebih lanjut, Mas Mustamin ya. Setiap perkara itu kan ada upaya hukum. Ya. Tidak setiap perkara. Ada juga jenis perkara yang tidak ada upaya hukumnya, final and binding. Ya. Ada juga upaya hukumnya itu berbeda-beda. Ada yang banding, kasasi dan lain sebagainya, PK. Gitu, untuk upaya hukum luar biasa ya. Ada yang upaya hukumnya itu langsung kasasi. Nah,
terhadap hal tersebut, apakah sistem kita sudah mengakomodir, sudah di dalam SIP kita, di dalam ekor kita, itu ada kendala dulu, sekarang bagaimana? Tim Devel Mahkamah Agung, tim pengembang Mahkamah Agung terus melakukan penyempurnaan aplikasi untuk mengikuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam kaitan jika ternyata upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap perkara tersebut agak berbeda dengan normalnya, tidak melalui banding tapi langsung kasasi. Itu beberapa sudah disiapkan. Namun tentunya jika ternyata masih ada kendala, itu akan terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau ada kendala, solusinya berarti diinventarisir, terus kemudian diberitahukan kepada tim Devel. Tapi untuk kepada pihaknya seperti apa? Ya. Kalau pop-up-nya ya, gini kan kita ilustrasikan seolah saya sebagai pihak. Upaya hukum mengenai satu hal gitu ya, yang upaya hukumnya itu kasasi. Nah, apakah di pop-up yang saya terima atau notifikasi yang saya terima di elektronik itu upaya hukumnya tertulis kasasi atau masih banding atau bagaimana? Apa sudah sesuai gitu? Pada saat mengklik mau mengajukan upaya hukum, ketika memang upaya hukumnya kasasi, maka pilihannya yang ada hanya kasasi tersebut. Kemudian terkait tadi tersebut, bagaimana jika ada kendala? Tujuan peralihan ke digitalisasi atau pemanfaatan administrasi perkara secara elektronik dan persidangan elektronik adalah bagaimana memberikan kemudahan dan bagaimana melakukan efisiensi dan efektivitas penanganan perkara. Baik di SK-KMA 363 maupun SK-KMA termasuk petunjuk teknis yang pidana maupun kasasi, salah satu ketentuannya bahwa jika ternyata terjadi gangguan teknis administrasi perkara, maka bisa menggunakan sarana elektronik lainnya. Jika tidak memungkinkan juga, maka kembali dilakukan secara konvensional. Demikian pula, jika ternyata gangguan teknis dalam proses persidangan, maka ditunda 60 menit. Dan jika ternyata tidak juga memungkinkan, maka ditunda pada persidangan berikutnya. Jadi, hal tersebut sudah kita berikan pengaturan bahwa bagaimana jika ada kendala yang terjadi. Kita sudah lakukan mitigasi ketika ada kendala teknis. Solusinya seperti itu ya. Tahapan-tahapannya seperti tadi dijelaskan. Ya. Untuk ini kan Perma 7 2022 banding elektronik. Untuk kasasi dengan PK sendiri, apakah Mahkamah Agung juga terkait dengan Perma nomor 6 ya 2022 itu sudah menerapkan upaya hukum secara elektronik kasasi dan PK tersebut? Perma kasasi dan PK sebenarnya lebih duluan terbit ya. Perma 6 2022 itu terbit sekitar bulan September 2022. Namun kemudian juknisnya nomor 207 2023 baru terbit di Oktober 2023. Saat ini tim Devel Mahkamah Agung sementara melakukan pengembangan aplikasi untuk mengakomodir hal-hal yang diatur di dalam Perma dan SK-KMA tersebut. Sehingga masih menunggu penyempurnaan aplikasi. Setelah selesai aplikasi nanti semuanya akan diajukan secara elektronik. Karena dalam Perma 6 dinyatakan bahwa semua upaya hukum kasasi dan PK 4 lingkungan peradilan itu diajukan secara elektronik melalui SIP. Namun kita menunggu penyelesaian aplikasinya saat ini. Jadi Perma 6 2022 ini belum bisa dilaksanakan atau bagaimana? Ya. Jadi Perma 6 2022 ini untuk implementasinya secara aplikasi, kalau berlakunya Perma 6 sudah berlaku. Tapi implementasinya karena aplikasinya sementara dikembangkan, sementara dibangun, menunggu setelah selesai aplikasi tersebut baru bisa langsung mengajukan melalui sistem. Kita membahas mengenai Perma 6 ini ya, 2022 terkait kasasi dan PK elektronik karena ini menjadi pertanyaan bagi satker-satker ya. Kita sudah melaksanakan 7 2022 ini, 6 2022 ini di bawah butuh petunjuk. Juknisnya sudah keluar, ya sudah ada. Jadi memang kenapa agak di belakang jadinya dilaksanakannya karena untuk efektifnya Perma 6 ini menunggu dulu optimalisasi implementasi Perma 7. Karena ketika dari bawah misalnya bandingnya belum semuanya secara digital, maka kewajiban untuk mendigitalkan semua perkara yang dikirim kasasi menjadi beban dari kepanitraan karena semuanya harus digital. Karenanya
harus optimal dulu di Perma 7 tersebut untuk selanjutnya bisa berjalan dengan optimal juga di Perma 6. Baik, ya. Sedikit kembali, Ya. tadi ada yang lupa kita bahas ya, terkait dengan kelengkapan berkas. Kelengkapan berkas. Ini kalau kita melihat dalam sistem pembuktian, itu kan sebenarnya menjadi resiko dari pihak. Ya. Nah, resiko dari pihak kalau dalam pembuktiannya dia tidak sempurna. Tapi ini tadi kan dibahas mengenai kekurangan berkas, Ya. data, seperti bukti surat dan apa sebagainya. Tadi dijelaskan bahwa kalau ada yang kurang seperti itu, keperdataan melengkapinya dengan mengupload, begitu. Kenapa rasionya tidak itu menjadi resiko dari pihak? Kenapa dia sudah diingatkan? Ini kan di persidangan majelis sudah mengingatkan sebelum mengajukan pembuktian di persidangan, sebelumnya harus sudah upload dulu bukti surat. Ya. Nah, ada beberapa pihak yang dia langsung, tapi tidak mau upload dengan berbagai macam alasan. Nah, itu kan menjadi menjadi resikonya. Ini tadi dibandingkan dengan pernyataan tadi dari Mas Mustamin bahwa jadi kewajiban keperdataan untuk melengkapi. Itu bagaimana? Yang namanya Perma baru dibuat, suatu kebijakan baru dibuat, tentu ada kebijakan-kebijakan yang diambil. Kalau kita langsung dengan harus semuanya ketika terjadi itu menjadi tanggung jawabnya, maka ini akan merugikan pihak. Jadi kita secara bertahap mendorong bagaimana budaya terbiasa dengan digitalisasi tersebut. Nah, kita harus dari pengadilan harus mendorong membantu para pihak terlebih dahulu. Jika ke depan ini memang sudah berjalan optimal sebagaimana mestinya, maka langkah tersebut bisa diambil jika terjadi kesalahan. Tapi di tahap-tahap awal, apalagi masa transisi, maka kita harus ada kebijakan-kebijakan, tidak boleh langsung begitu saja kesalahan langsung dilimpahkan kepada para pihak, karena ini akan merugikan pihak pencari keadilan. Ini ada hal yang menjadi kendala ya, menarik ya. Di Perma itu kan Perma 7 menjadi hari kalender. Ya. Nah, tentunya namanya hari kalender, Sabtu Minggu pun masuk juga kan dalam perhitungannya. Nah, contoh begini, jangka waktu untuk mengajukan upaya hukum banding 14 hari setelah diberitahukan. Nah, hari ke-14-nya itu, kalau hari terakhir ya, kesempatan untuk mengajukan upaya hukum itu jatuh di hari Sabtu atau Minggu. Ya. Nah, itu teknisnya seperti apa? Apakah sistem masih menerima? Kalau di Bidamin juknis sebelumnya atau di hukum acara ini kan menghitungkannya kan berarti kan kalau jatuh di hari libur maka sehari setelahnya. Nah, di dalam sistem kita dengan Perma 7 itu bagaimana? Ya. Dan SKKMA 363 tentunya ya. Intinya sistem akan mengikuti ketentuan Perma maupun SKKMA. Nah, memang ditentukan bahwa jangka waktu hari adalah hari kalender. Artinya ketika hari terjadi, tapi ketika hari terakhir jatuh pada hari libur, maka hari terakhir adalah hari kerja berikutnya. Misalnya di hari Sabtu, maka yang menjadi hari terakhir adalah hari Seninnya. Kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana jika di hari Senin tersebut mengajukannya, kan ketentuan menyatakan bahwa perkara yang didaftarkan upaya hukum paling lambat pukul 15.00 diproses pada hari itu juga. Namun jika melewati pukul 15.00 diproses di hari kerja berikutnya. Nah, dalam hal dilakukan di hari terakhir, tapi melewati pukul 15.00 tentunya tidak memungkinkan di hari berikutnya. Makanya, ini sebenarnya tidak diatur tegas di SKKMA 363, tapi di SKKMA 207/2023 sudah diuraikan dengan tegas bahwa penerimaan pembayaran ditunggu sampai paling lambat 23.59. Kemudian dikerjakan di prosesnya di hari kerja berikutnya, tapi menggunakan tanggal pembayaran tersebut sehingga tidak lewat juga jadinya. Kalau dicontohkan dengan disimulasikan ya dengan dengan kita coba dengan perkara contohnya ini kan saya ngajukan di hari Minggu. Ya. Transfernya pembayaran ya upaya hukum banding itu adalah sebelum jam 15. Itu bagaimana? Kalau melakukan di hari Minggu, maka kita menghitungnya hari terakhir masih di hari Senin karena hari kerja berikutnya. Otomatis diinputnya di hari Senin. Tertanggalnya masuknya diinput di hari Senin tersebut. Jadi kita
sekaligus mensosialisasikan, memberi pengetahuan kepada masyarakat, juga meminimalkan penolakan terhadap pembaruan sistem ya, sehingga nanti terbiasa. Dan kedepannya apakah nanti yang seperti yang saya tanyakan tadi, kedepannya mungkin ke arah sana nanti kalau sudah misalnya menjadi suatu hal yang sudah biasa dan sudah diterima oleh masyarakat, itu akan menjadi seperti itu. Ya, tentunya ketika sudah dibuatkan ketentuan dengan tegas hal tersebut ya, kita harus laksanakan. Baik. Bincang-bincang kali ini sangat menarik ya, karena ini memang diambil dari berbagai macam permasalahan yang ditanyakan di dalam channel YouTube kita. Semoga ini ya, pembahasan kita kali ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan memberikan kelancaran di proses peradilan di satker-satker, sehingga asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan bisa terwujud gitu ya. Closing statement mungkin dari Pak Mustamin, Mas Mustamin, sorry. Ya, jadi Bapak Ibu, bahwa kita menyadari dalam era digitalisasi saat ini, pemanfaatan teknologi merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam penegakan hukum. Kenapa? Karena pemanfaatan teknologi ini tidak bisa dipungkiri ternyata memberikan kemudahan dalam setiap proses penanganan perkara, sehingga penanganan perkara bisa dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat. Karena itu tugas dan tanggung jawab kita untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi sekaligus sebagai bentuk upaya mendorong peradilan modern. Baik, terima kasih Mas Mustamin atas pencerahan, sharing knowledge-nya kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan pantun ya. Bunga melati di semak-semak, buah ranum, buah alpukat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga podium kali ini bermanfaat. Terima kasih ya. Amin. Salam integritas menuju peradilan agung. Sampai bertemu kembali di tema-tema berikutnya dalam podium. Salam.